Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita kembali dapat bersua lewat channel Keluarga Bahagia. Semoga seluruh rangkaian aktivitas yang selama ini kita jalani senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah bagi kita semuanya, yang kelak dapat memperberat timbangan amal kebajikan ketika kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan sebelumnya telah saya bahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan, lalu saya lanjutkan dengan kajian pilar keluarga bahagia, maka pada kesempatan hari ini saya akan mengajak sahabat keluarga dimanapun Anda berada untuk membahas tentang pentingnya pendidikan karakter. Secara khusus akan membahas buku karya saya yang terakhir tentang pendidikan karakter bagi generasi milenial atau generasi muda. Karakter yang dalam istilah lain juga sering kita sebut dengan akhlak adalah merupakan buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku taat kepada Allah, maka sudah semestinya dia dapat membuktikan keimanannya itu, ketaatannya itu dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Apakah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak di tengah-tengah masyarakatnya, akhlak di tempat kerjanya, maupun akhlak di tengah-tengah keluarganya. Akhlak menjadi taruhan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak boleh hanya mengaku dalam lisannya bahwa dia beriman, dia bertakwa, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna li jaratan tusallil laila wa tasumun nahar wa tasaddaq wa taf'al kada wa kada walakin tu'dhi jiranaha." Wahai Rasul, saya punya tetangga yang dia rajin sholat malam, rajin puasa, rajin bersedekah dan mengerjakan ini dan itu. Tetapi sayang wahai Rasul, dia menyakiti tetangganya. Tu'dhi jiranaha. Bagaimana orang yang seperti ini wahai Rasul? Apa jawab Rasul? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan sama sekali orang yang seperti itu. Dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah. Demikianlah Islam memandang tentang pentingnya akhlak. Ibadah kepada Allah yang dikerjakan siang dan malam seolah tidak ada artinya kalau tidak diiringi, dihiasi dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Dan sebaliknya, orang tadi melanjutkan pertanyaannya. Dan saya juga punya tetangga wahai Rasul, dia sholat malamnya biasa saja. Dia hanya sholat fardu yang wajib. Dia biasa saja sedekahnya, tetapi dia tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menyakiti tetangganya. Bagaimana Rasul? Ya min ahlil jannah. Orang yang seperti itu termasuk penghuni surga, golongan orang yang akan masuk surga. Subhanallah. Itulah penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita.
Sudah semestinya orang yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang taat menjalankan perintah-perintah Allah, orang yang takut dengan larangan-larangan Allah, orang yang mendalam ilmunya, dia juga menghiasi dirinya dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Dan selanjutnya, akhlak dan budi pekerti yang mulia itu dapat mengangkat derajat pemiliknya kepada kedudukan yang tinggi. Ia akan membawa pemiliknya menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Orang yang nanti akan memiliki majelis, tempat duduk yang paling dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni yaumal qiyamati wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, yang paling dekat tempat duduknya dengan aku besok pada hari kiamat, itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sahabat keluarga bahagia dimanapun Anda berada, itulah gambaran dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita semuanya pentingnya menghiasi diri ini dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga, dengan tetangga, di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, pentingnya akhlak dan budi pekerti yang mulia. Jangan sampai kita rajin ibadah, kita punya jabatan yang tinggi, punya ilmu yang luas, tetapi akhlak kita buruk, dengan istri buruk, dengan tetangga buruk, dengan masyarakat, dengan pemimpin juga buruk. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Thumma kemudian Rasulullah SAW juga menempatkan akhlak dan budi pekerti yang mulia ini ya, dalam hadisnya itu setelah takwa, setelah taubat. Suatu ketika Rasulullah berpesan, ya, menasehati sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada. Saat di rumah, saat di jalan, saat di kantor, saat dimanapun kamu berada. Saat di tengah keramaian dilihat banyak orang, saat kamu sendirian tidak ada yang melihat, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, sadarlah bahwa Allah melihat dan mengawasi segala apa yang kamu lakukan. Dan ikutilah keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kamu kerjakan. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan dosa-dosa dari keburukan yang kita lakukan. Segera mungkinlah kita ketika berbuat salah, kita berbuat buruk, lalu berbuat kebaikan sebagai bentuk taubat kita, insyaf kita kepada Allah. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapus keburukan yang telah terlanjur kita lakukan. Dan yang terakhir, pesan Rasulullah, berakhlaklah kamu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kepada manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Dimanapun kamu berada, bersama siapapun dia, wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang mulia. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada,
Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak saudara-saudara saya dimanapun Anda berada. Marilah kita tanamkan karakter yang mulia, akhlak dan budi pekerti yang mulia kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita khususnya. Generasi muda, generasi yang akan menjadi pelanjut perjuangan hidup kita ini. Semoga mereka menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi generasi yang berakhlak mulia, yang bisa mengangkat dan menjunjung martabat kehidupan kita, martabat kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Syauqi dalam sebuah syairnya pernah mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat itu akan terjaga eksistensinya, dia akan tetap jaya selama bangsanya berakhlak dan budi pekerti yang mulia. Tetapi apabila akhlak dan budi pekerti yang mulia hilang di tengah-tengah mereka, maka hilang pula, musnah pula lah sebuah umat atau sebuah bangsa itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, marilah kita mengajak saudara-saudara kita untuk menghiasi diri dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Dengan itu insya Allah kehidupan kita akan mulia, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.